Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna allazi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa ahbabana wa jami'al muslimin wal muslimat bi rahmatika arhamar rahimin. Alhamdulillahil alamin. Seperti biasa kita sorot 1-2 ayat. Hari ini 1 ayat saja, surah Yasin, yang dalam minggu terakhir ini kita baca subuh ya, karena jemaah rajin baca Yasin. Sepatutnya surah Yasin ini dibaca setiap pagi, dibaca setiap sore. Sepatutnya surah Yasin dibaca setiap pagi, dibaca setiap sore. Kita berusaha menyingkap maknanya. Hari ini kita bersama ayat 11. Ayat 11 surah Yasin. Di sini Allah memperingatkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama tunziru man ittaba'adz dzikra wa khasyar rahmana bil ghaib fabashshirhu maghfiratin wa ajrin karim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama tunziru man ittaba'adz dzikra wa khasyar rahmana bil ghaib fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Allahumma arhamna, Allahumma ighfir lana, Allahumma akrimna. Innama tunziru. Ini tajuknya, topiknya tentang inzar. Inzar itu salah satu tujuan Al-Quran. Di antara tujuan besar Al-Quran diturunkan, Nabi Muhammad diutuskan memberi kabar gembira, namanya tabsyir atau bisyarah. Wa basyiril ladzina amanu, itu satu. Ataupun memberi berita yang menyenangkan, itu namanya bisyarah. Mungkin nanti kita bincang. Ini sisi kedua, inzar namanya. Inzar itu memberi sesuatu yang menakutkan kita. Orang beriman mesti takut. Takut itu induk ilmu. Kata ulama, ra'sul hikmati makhafatullah. Ra'sul hikmati makhafatullah. Induk ilmu itu takut kepada Allah. Kalau dia takut kepada Allah, insya Allah akan dapat ilmu, insya Allah imannya akan meningkat. Innama tunziru manittaba'adz dzikra. Yang mau mendengar kabar yang menakutkan itu, suka dia mendengarnya. Bukan yang enak saja, yang tak enak pun dia suka. Manittaba'adz dzikra, orang yang mengikuti Al-Quran. Al-dzikra salah satu nama Al-Quran. Di antara nama Al-Quran az-zikir. Zikir bahasa kita itu, zikir juga bahasa Arabnya. Zikir itu banyak maknanya. Ada zikir macam kita berzikir, berwirid lepas salat, membaca tasbih, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, kita bertahlil la ilaha illallah, itu zikir. Al-Quran juga dikatakan zikir. Apa arti zikir di sini? Kalau zikir dalam makna biasa itu mengingat Allah. Kalau zikir di sini peringatan, message. Quran ini message. Jadi siapa yang mau mendengar Al-Quran, takut kepada Allah, wa khasyar rahman, ditambah lagi di sini takut kepada Ar-Rahman. Ini katakan khasyah tadi. Khasyah sama dengan makhafah. Makhafah takut juga. Takut kepada Ar-Rahman bil ghaib. Allah itu tidak nampak di matanya, tapi nampak di hatinya. Waktu dia bangun pukul 4, oh Allah menyuruh aku bangun. Bangun dia, mungkin mandi, mungkin uduk, lalu melangkah ke masjid. Takut. Kalau kita dipanggil, tapi kita tidak datang, kita takut. Wa khasyar rahman, takut kepada Rahman bil ghaib. Allah itu tidak nampak di matanya, tapi nampak di hatinya. Apa dapatnya? Ini result, ini hasil. Ayat ini bagian pertama keterangan, arahan, tuntunan. Yang kedua hasil. Fabashshirhu bimaghfirah. Orang itu akan diampuni Allah dosanya. Subhanallah, otomatis dapat keampunan bimaghfirah. Bukan itu saja lagi. Wa ajrin karim, dan dapat jannah.
dapat maghfirah, keampunan, dapat surga Allah. Apa syaratnya? Pertama, mau mendengar peringatan. Yang kedua, ada rasa takut kepada Allah. Mau berinteraksi dengan kalamullah. 3 syaratnya ya, mau mendengar peringatan, berinteraksi dengan kalamullah, kemudian takut kepada Allah. Takut kepada Allah ini takut yang indah, bukan macam takut kepada orang yang jahat. Itu takutnya takut yang mengerikan ya. Takut kepada Allah ini takutnya indah. Takut artinya cinta, kasih sayang. Takut lahir dari yakin, daripada iman dan yakin. Kalau dia takut kepada Allah, setelah dia memiliki keyakinan yang penuh, kalau bisa ya, dia akan diampunkan Allah dosanya. Artinya walaupun tidak beristighfar dia, walaupun tidak baca astagfirullahaladzim, dia akan dapat keampunan Allah. Orang yang akan diampuni Allah. Wa ajrin karim, akan dapat jannah. Nak masuk jannah, masuk surga itu mesti diampuni dosanya dulu. Kalau dosa masih utuh, belum diampuni, dia meninggal, dosa akan menyiksa dalam kubur. Dosa belum diampuni, dia meninggal, nanti di hari kiamat dia akan memikul dosanya. Di hari kiamat itu banyak orang bawa beban. Sudahlah susah di hari kiamat ya, mereka bawa beban, memikul beban, menjunjung beban. Subhanallah. Ini peringatan dalam surah Al-An'am ada, dalam surah An-Nahl ada. Sudah selalu disebut ya. Subhanallah. Liyahmilu auzarahum kamilatan yaumal qiyamah katanya. Orang itu akan memikul dosanya secara utuh. Tidak ada potongan. Kamilah, komplit, lengkap. La ilaha illallah. Maka tentang hadis tentang membuat dosa ini, ada hadisnya, katanya dalam hadis itu Nabi Muhammad mengatakan SAW, katanya yang lancar jalannya di sana, tidak membawa beban lagi, yang banyak zikirnya. Karena zikir ini menghanyutkan dosa. Sudah sering kita sebut, langkah ke masjid menghanyutkan dosa, pulang dari masjid menghanyutkan dosa. Maka dalam hadis lain berhubungan dengan pergi dan pulang ke masjid dan dari masjid, katanya orang itu katanya hidup matinya akan dijaga Allah. Hidup matinya akan dijaga Allah. Asya bi khair wa mata bi khair, hidup matinya akan dijaga Allah. Ada kayomi waladat rumuh, dan statusnya setiap hari seperti baru lahir. Orang yang pencinta masjid, yang ringan langkahnya ke masjid, besar perhatiannya terhadap azan dan menjawab azan dan memenuhi panggilan azan. Ada kayaumi waladat umuh, dalam hadis Imam Tirmizi, orang itu statusnya seperti baru lahir, bersih. Macam mana anak baru lahir, begitulah orang-orang yang mencintai Allah, mencintai rumah Allah. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Inni uhibbukum fillah. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa adina wa arda'na yahya qayyum rahmatika nastaghis aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Ya Allah, ampunlah dosa jemaah yang hadir salat subuh ya Allah. Ya Allah, ampunlah dosa jemaah yang hadir tazkirah ya Allah. Jadikan kami hamba-hambamu yang mencintaimu sampai ke ujung usia ya Allah, mencintai rumahmu sampai saat hari kami dicabut ruhnya ya Allah. Pada hari yang ruh kami dicabut, kami masih melangkah ke rumahmu ya Allah. Artinya cabutlah ruh kami dalam keadaan sehat walafiat ya Allah. Kami tak perlu terbaring di rumah sakit ya Allah, tak perlu dibawa kemana-mana ya Allah, ke Padang, ke Malaysia dan kemana ya Allah. Cabutlah ruh kami di hari yang kami meninggal, kami masih ringan langkah kami datang ke rumahmu ya Rahman ya Rahim. Jadikanlah kami hamba pilihanmu ya Allah, hamba yang engkau beri peruntukan, bagi kemudahan, bagi limpah kurnia untuk meraih jannahmu ya mujibas sailin. Dimudahkannya keluarga kami, anak istri kami, anak cucu kami, anak kemenakan kami ya Allah. Dan ayah ibu, datuk nenek yang sudah meninggal dunia ya Allah, lapangkan mereka dalam kubur ya Allah. Himpunkan kami dalam surga Firdaus nanti ya Rahman ya Rahim ya mujibas sailin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.